Ayo deh, kau harus coba kesempatan ini. Dinda? Kanda, Dinda? Kau kenapa? entahlah, sejak tadi pagi badanku terasa tidak enak. Jangan-jangan kau... Maksud Kanda? Sepertinya kita akan dikaruniai seorang putra mahkota. Ampun Gusti Prabu, izinkan hamba meneruskan perburuan ini. Tolong! 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 Den, tolong Den, anak saya ditelan ular Den, cepat Den. Ular? Iya Den. Kurang ajar sekali. Beraninya mengganggu ketentraman tanah Malwapati. Di sana Den ularnya Den. Ular itu besar sekali Den. Jangan takut, aku akan membinasakannya. Tunjukkan, kemana ular itu pergi membawa anakku. Mari Den, di sana Den. Den, itu Den ularnya Den. Den, lenyap. Kejadian macam apa ini? Hati-hati. Dinda. Kakak, Terima kasih Gusti Prabu. Terima kasih. Seandainya Gusti Prabu tidak bertindak cepat, anak saya yang satu-satunya ini pasti sudah mati di dalam perut ular itu. Kesehatan anakmu harus dipulihkan. Anakmu perlu istirahat untuk beberapa hari. Kesehatannya harus segera dipulihkan. Dinda, ayo kita pulang. Mari Pak. Terima kasih Den. Terima kasih. Oni Permoni, seandainya kamu bunga, akulah tangkainya. Tangkainya. Seandainya kamu bunga, akulah kumbangnya. Walah, don. Lah, seandainya dipetik gimana? Nggak jadi ah. Seandainya kamu bunga, akulah kumbangnya. Wajahmu cantik sekali. Rambutmu panjang. Maaf Raden, maaf kirain siapa? Monggo Raden Patih, monggo. Ya monggo lega. Selamat malam Gusti Patih. Apa nggak bisa tidur malam ini? Kau sendiri sedang apa malam-malam begini, Klungsur? Malu ah. Istri saya sedang marah-marah. Daripada merana, mendingan main bunga desa. Bunga desa, bunga beneran. Gusti Patih sendiri? Entahlah. Sejak perburuan tadi pagi, aku jadi tidak tenang tidur. Ya mungkin sudah waktunya Gusti Patih mempunyai bunga desa. Waduh, bunga desa lagi. Maaf, istri untuk pendamping. Ya, memang seharusnya begitu. Kalau saja aku seberuntung Gusti Prabu Angling Dharma.
usaha itu ibarat kita itu dapat rezekinya dari dewata. Maka itu kita sebagai manusia harus berusaha gitu loh Gusti. Nempiling. Lungsur? Daulat Gusti Prabu. Kau lihat di mana batik Madrib? Kalau tidak salah Gusti Patih sedang berburu ke hutan. Katanya akan menghadiahkan hati rusa untuk anak Gusti Prabu yang sedang Gusti Putri kandung. Kenapa kita tidak bisa berburu bersama-sama? Kasihan Gusti Patih itu ya. Ya mudah-mudahan di hutan tidak ada halangan apa-apa. Selamat gitulah. Madrim, kenapa kau diam-diam saja pergi berburu? Ampun Gusti Prabu. Bukan maksud hamba pergi diam-diam. Hamba ingin menghadiahkan Gusti Prabu dan Gusti Putri buntut dan hati rusa yang sangat lezat. Mungkin sebaiknya kau cari rusa yang lain untuk diburu. Maksud Gusti Prabu? Kau amati baik-baik. Anak panahku lebih dulu mengenai dan membunuhnya. Batik Madrid, sungguh kasihan nasibmu. Ragamu membuat kau berbeda dengan Angling Dharma. Siapa kau? Tak perlu tahu siapa aku. Aku hanya orang yang merasa kasihan melihat penderitaanmu. Angling Dharma tidak akan terkalahkan. Kau akan selalu dibawa bayang-bayangnya. Kesaksian dia tidak dapat kau tandingi. Dan keberuntungannya tidak akan dapat kau raih. Tunjukkan dirimu. Aku selalu bersamamu. Aku selalu memperhatikanmu. Dan aku tahu, selamanya kau tidak akan mungkin mengalahkan Angling Dharma. Sungguh kasihan sekali nasibmu, Madrim. Gelapnya malam ini, akankah bisa menyelimuti hati kita berdua, Yai? Bagi hamba, Paduka adalah rembulan yang tidak pernah pudar menyinari lubuk hati hamba. Hamba tidak ingin membuat Kakang kecewa. Harum bunga-bunga setaman adalah harum istriku. Untuk itu aku selalu sediakan bunga-bunga ini untuk Kakanda balurkan di seluruh tubuhku. Aku sangat senang mencium harum tubuh istriku. Dinda, jangan lupa kau selalu mengisi wadah itu dengan bunga-bunga yang indah dan harum dari seluruh negeri. Kalau perut ini semakin membesar, tentunya hamba tidak akan menarik lagi. Tentunya Kanda akan menghabiskan waktu dengan para selir. Tidak akan, Dinda. Selamanya Dinda ada di hati Kakang. Baik kita harus gagah. Baik kita harus sehat, tangkas dan tampan seperti Kakang. Baik kita akan tumbuh menjadi lelaki yang tangguh, yang tidak terkalahkan. Dan menjadi pewaris tahta yang bijak. Sudah lama kupilihkan dan kupikirkan nama yang baik untuknya. Dinda, ingat baik-baik. Nama anak kita nanti adalah Angling Kusuma. Angling Kusuma? Nama yang gagah sekali. Nanti kalau dia sudah besar, dia pasti punya adik lagi. Dan lagi. Dan lagi. Aku akan memberi hadiah kepada Gusti Prabu. Mungkin dengan begitu, hatiku bisa menjadi tentram. Yang jago jangan diadu.
Kalau diadu kena brutune. Walah, brutu apa iki? Tuh, waduh, Gusti Patih, aduh, maaf, monggo. Istrimu marah lagi, Klungsur? Oh, tidak, Gusti. Udara hari ini sangat panas sekali. Makanya hamba nggak bisa tidur. Aku berpikir akan menghadiahkan ayam jagoku ini kepada Gusti Prabu Angling Darma. Tidak sia-sia kalau saya memelihara Gusti Patih. Aduh, Gusti Patih. Memelihara ayam Gusti Patih Batik Madrim. Bahkan semua orang sudah tahu. Tidak ada yang menandingi ayam itu. Bahkan ayam Prabu Angling Darma pun bisa... Aku pernah sampaikan niatku. Tapi Prabu Angling Darma menolaknya. Tidak heran. Gusti Prabu tahu kalau Gusti Patih Batik Madrim sangat menyayangi ayam ini. Aku sangat senang jika Prabu Angling Darma mau menerima ayam kesayanganku ini. Itu adalah hakikatnya dari sebuah kesetiaan. Untuk itu, aku akan mencobanya sekali lagi. Betul sekali. Itu tindakan yang terpuji, Gusti Patih. Ada pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, ayam mati meninggalkan saya. Angling Darma. Sebab sungkem hamba, Gusti. Adakah yang harus hamba penuhi sehingga Gusti sengaja menemui hamba? Angling Darma, kau telah ingkar janji setiamu dengan istri pertama Mustiawati. Kau juga membatalkan untuk terjun ke api. Artinya, kau harus melaksanakan tapa dengan cara kembali keluar dari istana untuk melakukan pengembaraan. Selama tapa itu, kau harus menolong yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan menegakkan panji-panji kebenaran. Sementara itu pula, kamu harus berjalan tanpa nama, tanpa kedudukan, tanpa asal-usul, sampai datang tanda-tanda ampunan. Ingatlah baik-baik semua ini, Angling Darma, sampai datang tanda-tanda ampunan itu. Sembah hamba Dinda Gusti Prabu. Prabu. Silakan Patih. Silakan Klungsur. Terima kasih, Gusti. Saya akan mengatakan kepada kalian semuanya. Selama saya meninggalkan istana Malopati ini, saya perintahkan Patih Batik Madrim untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan juga menjalankan tugas-tugas di dalam istana Malopati ini. Ampun beribu-ribu ampun, Dinda Prabu. Jika diperkenankan, izinkanlah hamba mendampingi kepergian Dinda Prabu. Sejak kanak-kanak, hamba selalu mengiringi kepergian Dinda Prabu. Walaupun dalam keadaan suka maupun duka. Hanya dengan begitu, hidup hamba lebih sangat berarti. Mengenai urusan kerajaan, tentunya sudah bisa diatur oleh para pembesar keraton. Apa kau sudah mempertimbangkannya, Patih? Dinda Prabu, sudah menjadi tekad hamba untuk mendampingi Dinda Prabu dalam keadaan apapun juga. Bagi hamba pengabdian ini adalah segala-galanya. Tetapi ini adalah pengembaraan hidup. Pengembaraan untuk mendapatkan ampunan dari Dewata. Oleh karena itu, Patih Batik Madrim hanya sebagai pendamping saya saja. Baik, Dinda Prabu. Hamba sudah persiapkan perbekalan untuk di perjalanan, Gusti Prabu. Tapi hamba boleh ikut, kan? Kecuali kamu loh. Tidak boleh selingkuh sama pejabat-pejabat itu ya. Walaupun wajahmu cantik, ya toh? Iya, Jangan gitu toh. Ada kucing gede. Aduh. Klungsur, tidak usah takut. Ya. Bangsa siluman sudah membunuh istriku. Jangan halangi jalan ke sana. Biar kubunuh siluman itu. Madrim, tunggu.
paham soal istrimu. Aku tidak akan menyakitimu. Asalkan kau tidak mengganggu kami. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian. Tapi seandainya kalian bertemu dengan siluman itu, tolong beritahu aku supaya aku bisa membalas kematian istriku. Tunggu, Madrim. Biarkan harimau itu pergi. Setiap makhluk hidup pasti punya masalah masing-masing. Begitu juga dengan harimau itu. Rupanya ada siluman yang menghantui hutan ini. Takut. Ayo kita pergi. Tunggu. Mengaturkan sembah Gusti Prabu. Silakan. Untuk yang kedua kalinya hamba diutus oleh Prabu Pancatyono dari kerajaan Simbar Mayuro untuk mengajukan lamaran kepada Ken Susilowati, putrinda Raja Agung Prabu Sunyonto dari kerajaan Kertonegoro. Sungguh ini merupakan kehormatan bagi Kertonegoro untuk menerima lamaran Prabu dari Sindar Mayuro, Prabu Pancatyono. Tetapi sungguh amat menyesal. Setelah mempertimbangkan masak-masak, aku tetap pada pendirianku semula. Jangan menyesal kalau sukmanya aku bawa. Kanda, apa yang terjadi dengan anak kita? Anakku. Ken, bangun Ken. Kanda. Silakan Dinda Prabu. Nah, saya ya mati habis. Enak air kelapanya kelusur. Kau mau? Mau Gusti. Haus ya. Ya, jatuh salah. Ya habis. Ya, aduh habis Gusti. Mau lagi? Mau Gusti mau. Waduh, kok selalu habis toh ya, aduh. Enak air kelapanya. Tolong jangan. Pak Arat, jangan ikut campur urusan kami. Kalau tidak ingin mati, cepat pergi dari sini. Serang dia! Terima kasih, Deh. Tapi suami saya... Cepat pergi. Terima kasih, Den. Kakak sudah apa-apa? Tidak, Dinda. Hei, kamu mau kemana? Mestinya Gusti Patih itu membantu Gusti Prabu. Hei, begini Kelusur. Sudah saatnya Gusti Prabu itu menegakkan keadilan. Pengembaraan ini dilakukan Gusti Prabu supaya mendapat ampunan dari para dewata. Lagi pula mereka itu juga lawan yang sangat enteng. Ayo. Ayo. Ya. Kita kaya sekarang. Ayo, kumpulkan. Ayo, kumpulkan semuanya. Ayo. Mari, kita bersenang-senang. Ya. Yudo. Iya, Ketua. Baik, Ketua.
Tidak apa-apa. Hidup ketua! Hidup ketua! Hidup ketua! Hidup ketua! Kita sekarang kaya. Ayo, kita nikmati hasil perampokan ini. Ayo. Kita banyak emas. Kita kaya. Ngaco. Bukannya pejabat yang pidato. Perampok kok pidato. Banyak Emasnya ya. Iya, hasil kita kali ini Pakatan lebih baik. kalian harus aku uji. Ayo, maju. Maju. Perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Siapa kau? Aku orang yang akan mengantar nyawamu ke neraka. Rupanya perbuatan kalian. Serang mereka! Kurang ajar! Paman, apakah penyakit putriku ini akan sembuh? Mohon beribu ampun, Gusti Prabu. Roh putri Ken Susilowati tidak berada pada tubuhnya, tetapi berada di tempat yang lain. Di tempat yang sangat aneh, Gusti Prabu. Anakku, walaupun kamu tidak sadarkan diri, tapi kamu harus tahu, nak. Ibu sayang kamu, nak. Hamba tidak bisa menjangkau, Gusti. Hamba hanya bisa melihat tempat itu. Semuanya berwarna biru. Warna biru? Ya, itu pasti kerajaan Pancatyono. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menembus kerajaan itu. Hamba sudah memanggil seorang ksatria, Gusti. Dan ilmunya tidak perlu diragukan lagi. Dan dia siap membantu kita. Bagus. Suruh dia menghadap. Baik, Gusti. Hormat Gusti Prabu. Hamba siap melaksanakan perintah Gusti Prabu. Aku hanya menitahkan kamu untuk mengembalikan roh putri kesayanganku. Perintah Gusti Prabu, segera hamba laksanakan.
Kalau begini jadinya, kita harus mengadakan sayembara. Kirimkan pengumuman tentang sayembara ini kepada semua ksatria. Barang siapa yang dapat menyembuhkan putriku, kalau dia seorang laki-laki akan kujadikan suaminya. Kalau dia wanita, akan kujadikan anak angkatku. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan sebarkan sayembara ini. Barang siapa yang dapat menyembuhkan sang putri, kalau dia laki-laki akan dijadikan suaminya. Kalau perempuan akan diangkat menjadi saudara. Katakan kepada Kanjeng Prabu Pancatyono bahwa Prabu Sunyonto dari Kerajaan Kertanegara mengajak kita perang dan membuat sayembara. Baik, akan kami sampaikan. Mau nyari mampus kau? Siluman keparat, jangan mengganggu ketentraman bumi ini. Kau harus menembus kematian istri harimau yang kau bunuh. Hei manusia tidak berguna. Apa urusanmu mencampuri urusan bangsa siluman, ha? Aku hanya ingin kau mempertanggungjawabkan kematian istri harimau yang kau bunuh itu. Hei, kau mencari mampus ya? Kau hanya mengantar nyawamu saja, harimau bau. Iya. Ini bukan saja yang tepat, harimau bau. Kurang ajar. Ajarkan aku ilmu melepas roh dari raga, sehingga aku bisa menembus dunia siluman. Ilmu itu hanya berlaku bagi manusia saja. Tapi aku akan coba pikirkan permintaanmu. Aku akan sabar menanti.